sih dalam hidup kita diperhadapkan dalam situasi yang super tidak nyaman, yang bikin kita stres banget, yang bikin kita keluar dari zona nyaman kita, karena benar-benar things itu terjadi di luar dari apa yang kita rencanain, apa yang kita gambarkan, di luar daripada apa yang kita mau. Yang benar-benar tuh things got so out of control, yang dimana kita diperhadapkan sama sesuatu yang uncertain dan yang pastinya itu bikin kita nggak nyaman. That happens to me recently, but according to WebMD, the article that are written by Stephanie Watson yang juga di-reviewed oleh Jennifer Castrella, ada 3 major changes in life yang bisa bikin kita stres, udah di luar daripada level nggak nyaman ya, ini benar-benar bisa bikin stres, even depresi. 1, grieving from losing the one that we love. Itu benar-benar bisa bikin pastinya terpukul banget. 2, moving to a new place. Entah itu moving to a new home, a new workplace, new surroundings. 3, big adjustment in life, losing job, going through divorce, retirement, or like harus dipaksa ke dalam sesuatu situasi yang dimana itu di luar daripada rutinitas kita yang biasa. Yang keempat, increase in financial obligations. Bertambahnya mungkin pengeluaran atau enggak financial obligations yang kita harus bayarkan. Itu juga pastinya weigh our shoulder down dan pastinya bisa stressing us out. But mostly, sometimes the stress itu bukan cuma datang dari uncertainties or hal-hal yang tadi disebut, tapi mostly stress yang paling parah itu sebenarnya datangnya dari dalam instead of dari luar. You can stress yourself out just by worrying about things, and that worrying tentang apa aja sih yang bisa lead us to stress. 1, fear dan uncertainties, itu 2 hal yang menjadi satu kesatuan yang bikin lebih berat daripada yang kelihatannya. Gara-gara 2 hal itu eksis akhirnya jadi overthinking. Fear, takut ini itu, kayak takut sama apa yang nggak pasti, takut kalau apa yang kita rancangan gagal, takut sama karena banyak baca atau dengar berita-berita yang negatif, kayak misalnya sekarang lagi ditakut-takutin karena heat stroke, karena lagi panas, karena lagi polusi, semua berita mengulas tentang itu, akhirnya kayak kita got so consumed by it, dan akhirnya kita jadi kayak takut, gila nih kayak gimana nanti bakal sepanas apa nih, nanti hidup kayak kedepannya bakal kayak gimana, udah nafas susah, sesek, polusi, panas, kayak semua jadi kayak gampang marah, jadi kayak senggol bacok, takut tentang chemical waste, tentang limbah yang bertebaran yang akhirnya menimbulkan global warming karena sampah. Yes, things are bad, kayak tapi ini tuh sesuatu yang sebenarnya udah happens dari beberapa dekade lalu, tapi karena benar-benar baru diulas lagi karena terus-menerus akhirnya that got us so consumed by. Itu baru beberapa contohnya aja ya. Fears can also hit closer to home, such as being worried that kita kayak takut karena tadi kan lagi ngebahas takut sama uncertainty, saya takut, such as me. I have a mom that has such a bad asthma, tapi ya sebenarnya apa yang dilarang sama dokternya tuh kadang tetap dilanggar. Sometimes I fear for her situations, kayak takut, aduh kalau misalnya tiba-tiba dia unfall terus gue nggak ada di sana gimana ya, aduh kalau misalnya tiba-tiba dia getting worse gimana ya, if something happen to those that I love gimana ya, kalau misalnya tiba-tiba ada plan, ada project atau something, kayak I was trusted with some project terus tiba-tiba I cannot deliver on time or I cannot deliver benar-benar yang terbaik, gimana ya, kayak banyak banget hal-hal yang bikin stres gitu karena takutan akan things yang uncertain atau things yang bisa di luar daripada rencana. Sebenarnya apakah itu purely dari luar stresnya dan apakah itu wajar? Enggak, sebenarnya dari dalam dan kita sendiri yang bikin karena we overthink too much. Second, yang pengaruh dalam stress level kita adalah attitudes and our perceptions. How we view the world, how we perceive things, and how we respond to it, how we react to it, itu kayak punya peranan yang sangat penting. Iya, ada satu kejadian buruk menimpa kita. Ada orang yang reaksinya kayak misalnya, aku pernah kehilangan mobil, hilangnya di depan rumah. Kayak wah gila, ngamuknya, marah. I'm like, orangnya kan bener-bener gak bisa something yang kayak go out of hand, yang I cannot control. Jadi bener-bener marahnya tuh luar biasa. But like my mom on the other hand, instead of kayak marah-marah dan gimana, dia sibuk cari solusinya dan kayak ya udahlah, maksudnya we still have insurance, yang mau gimana lagi, kita sibuk siapin dokumennya aja, we claim our insurance, ya udah kita see from the bright side, yang mana padahal pada saat itu nggak ngerasa kayak I don't think that there are bright side from any of the things that happens gitu, tapi kayak again ngelihat how she handle things, how she cope with pressure, how she cope with uncertainties, itu bisa bikin dia manage stress levelnya tuh jauh lebih baik dan kayak cope up dengan situasi yang unplanned tadi juga jauh lebih baik. Ya akhirnya dari sana bisa dapat solutions, pemecahan masalahnya jadi lebih baik. Well yes, kita ada kerugian tapi well it's bad but it's not that bad. Kayak kita we can still cope up with that and we can deal with the situations. So your attitudes and your perceptions about things matters. It plays a huge role dalam managing your stress level. Unrealistic expectations that could seriously stressing you out, because that's what stressing me out. Karena aku punya sifat yang cukup perfeksionis sebenarnya, bukan cukup ya, perfeksionis banget. Jadi kayak kadang mau membuat suatu konten aja kayak it has to be as perfect as I could. Jadi kadang-kadang lebih lama gitu, terkadang tuh lebih gak jelas, editnya harus kayak ulang-ulang, ini kayak kurang, ini karena selalu merasa kurang, kayak selalu ngerasa gak good enough. Sebenarnya itu juga part of my insecurities juga sih talking, and because of that sometimes I give myself
a lot of unrealistic expectations, that's what stressing me out. Kayak terkadang ya udahlah, kayak siapa sih yang dibuat untuk perfect? Ya bukan berarti kita harus settle for less ya, kita tetap harus expect ourselves keep on doing better, but doesn't mean that everything has to be perfect according as planned, according to our timeline, karena terkadang memang dalam hidup banyak surprises. But as long as we keep on moving forward and we keep on growing, I think that's good enough. Intinya, if you expect to do everything perfect and right all the time, ya you're destined to feel stress. Intinya jangan gitu. Karena kita tahu hidup ini akan banyak perubahan, we do need a lot of adaptive skills so that we can cope up with life. Kita nggak bisa kontrol hidup, kita nggak bisa kontrol ke depannya, but what we can control adalah our mind, our decisions right now, how we prepare ourselves, dan how we respond to it, that we can control. So basically your stress level akan beda-beda based on your personality and how you perceive things. How you respond to your situations plays a huge role. Some people let everything roll off their back. For them, work stresses and life stresses kayak just a minor bump, kayak ya udahlah, kecil lah, so far gue bisa handle it, ini pasti gue juga bisa, gue udah lewatin banyak, ini juga gue pasti bisa lewatin. Ada yang benar-benar mentalnya baja seperti itu dan they keep on striving and pursuing dan oke, selesai gitu. Tapi ada juga yang kayak, aduh gimana ya kayak gue, gimana ya, aduh kalau ini gini gimana ya, kalau ini terjadi gimana ya, aduh kayaknya ini nggak bisa deh, itu nggak bisa. Yang akhirnya gara-gara banyak mental blocking, banyak khawatir sana sini, banyak overthinking, then I add stress yang nggak perlu ke my life. Jadi kalau kita nggak pintar ngatasin stres dalam hidup, dalam perubahan yang terjadi, bahaya banget. Nggak cuma untuk mental kita, tapi juga untuk kesehatan kita. Contoh, kalau misalnya kita nggak pandai dalam memanage our stress. Satu, depressions. Been there, done that. Such a living hell. Kayak there were times when I isolate myself, I buried myself in meds, in books, in my own room. Kayak nggak mau keluar, nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa bangun. Kayak intinya tuh so dark and gloomy, and kayak you feel tired all the time, otak nggak jalan, ide nggak keluar, dependent on your meds, dan kayak ngerasa tuh semua tuh ditakutin. Aduh, trust me, you don't want to be that low, so maintain your stress well. 2, high blood pressure. Kalau me go into depressions, ada juga yang tinggi, akhirnya jadi hipertensi mengakibatkan stroke, amit-amit jangan sampai. Ada yang jadinya arrhythmia atau irregular heartbeat karena stress, akhirnya jadinya panic attack, jangan sampai. Ada juga hardening of the arteries karena saking stresnya akhirnya terjadi atherosclerosis. Ada juga heart disease yang juga bisa mengakibatkan heart attack karena tadi ada atherosclerosis. Akhirnya ada heartburn, gastric naik jadinya kayak chest pain, heartburn, ulcers, GERD, ada irritable bowel syndrome, upset stomach, gampang cramp, gampang constipations, or even worse diarrhea. I got diarrhea a lot. Gak cuman karena I alergen, karena I juga orangnya stresan, akhirnya susah tidur. Akhirnya gara-gara susah tidur, stres, berantakan lah, imunnya jadi juga drop. Ada juga yang weight gain or weight loss, ada yang karena stres, karena nggak bisa maintaining dia punya stress level dengan baik, akhirnya jadinya ada yang kopapnya makan, akhirnya jadi membesar. Ada juga yang jadinya nggak nafsu makan, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi menyusut, saya salah satunya. That's why kayak we need to maintain our stress well dengan daripada stres nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan olahraga, paksanya aja olahraga biar sehat. Ada juga yang mengakibatkan changes in sex drive, akhirnya jadi nggak mood, nggak mau ngapa-ngapain, jadi low sex drive. Ada yang juga punya fertility problems or flare up of asthma or arthritis. Ya ini kayak my mom, mungkin dia kelihatannya maintaining herself well, tapi karena dia juga ada alergi dan begitu dia stres pasti dia akhirnya sesek. Satu lagi yang bisa mengganggu banget karena langsung mempengaruhi fisik. Waktu kita stres, akhirnya jadi nggak bisa tidur, pasti kantong mata jadi makin gelap, pengaruh ke hormonal imbalance, jadi nambah berjerawat karena due to the hormonal changes due to the stress that adds to our body. Akhirnya jadi eczema karena autoimun tadi juga bisa menimbulkan psoriasis. Pokoknya skin problem deh pasti yang langsung bakalan kelihatan kalau misalnya kita nggak maintain our stress well. Pokoknya intinya, we can only stand a chance in life and we can only strive dan success if we learn untuk bisa punya adaptive skill dalam semua situasi hidup yang nggak selalu ideal. Yang mana terkadang bukan cuma nggak ideal, ya jauh daripada ideal. So here are 6 basic skills that make you a superhuman, yang akan membantu kita untuk deal with our chaotic, stressful life. First is emotional regulations. Controlling how you react, gimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berpikir dan memproses sesuatu, itu akan punya major role yang sangat besar dalam output yang akan kita berikan keluar dan bagaimana kita bisa maintaining the situations dan juga handling our situations. Dan ini pastinya kalau kita bisa punya emotional regulations yang baik, kita bisa handle our situations juga better karena nggak panik-panik, akhirnya jadinya nalarnya lebih jalan, bisa nggak emulsify our feelings too much, akhirnya kita juga
juga jadi punya emotional boundaries untuk nggak merasa atau berpikir lebih daripada ranahnya, atau nggak lebay lah intinya. Jadi tetap logical. Yes, feelingsnya kita tetap ada di sana, tapi kita nggak get control by it. So we regulate our feelings better. Punya kemampuan untuk regulate our emotions well. That's one the most important basic skills that we need. Today you did not make a smart choice, so you hurt my feelings by not going outside. So that's why I didn't want to make this a smart choice. I couldn't go outside, so I was still a little sad. But that was a consequence. But after I was a little sad, I was a little bit upset, more than a little. More than a little upset? Yeah. We all get upset sometimes. We don't get what we want all the time. To be a tiny bit mad, but after a while, I was okay. You were okay? Mm-hmm. Life is like that. We get upset, we get mad, we cry. That's emotions, Mama. That's emotions, I know. And then we feel better after we cry. Yep. You do, even when you're upset or angry. Always different kinds of feelings. Even though when you're scared. That's another emotion. No, I was wrong. Today, I had all 10 doing my emotions. Yeah, Yeah, it is today. that's okay. But it means We're learning. even though when I was that mad, you still love me that so much. Of course. Second one is gratitude. The ability untuk bisa being grateful or being thankful in every situation that you're in. Mau bagus, mau buruk, mau enggak, mau whether you like it or not. But if you have the ability to be thankful, then you're already one step ahead to deal with your situations. Seenggaknya itu adalah satu step yang besar untuk kamu bisa memampukan dirimu untuk deal with your situations. Karena daily gratitude is scientifically proven to enhance overall well-being and happiness. Jadi terkadang kemampuan kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa tetap melihat sesuatu dengan positif di tengah dari kekacauan hidup yang kita hadapi, itu akan tetap bisa kasih kita assurance bahwa kita tetap bisa happy, kita tetap bisa sehat, kita tetap bisa carried on dengan baik. Ketiga, self-discipline. Ini something yang I really need to work on, terutama dalam waktu. Self-discipline itu banyak sih sebenarnya, basically self-control. Self-control untuk bisa memanggari diri kita dari apa yang mau kita pikirkan, dari apa yang kita mau katakan, dari apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau lakukan lah basically ya. Intinya itu ability to say yes and no at the right time, at the right place. Yang keempat, yang gak kalah pentingnya tapi juga yang aku juga masih struggling to excel this adalah forgiveness. Forgiveness meaning releasing past hurt or pain to make way for brighter times. Terkadang siapa sih yang hidup gak pernah disakitin? Siapa sih yang dalam hidupnya kayak semua baik-baik aja? Pasti gak pernah ya. Pasti kita pernah bikin salah ke orang, orang juga pasti pernah bikin salah ke kita. The more we linger to that hurt feelings, the heavier our life will be. So the ability for you, for me also, to forgive adalah kita bisa kayak lepasin at least sebagian besar dari beban kita untuk kita punya tenaga untuk carry on dan kayak jadinya punya ruang untuk brighter things to come in our life. 5. Mindfulness. Mindfulness mean being present in the now. Nggak fokus kayak sama in the past or terlalu terconsume planning untuk for the future. So it's very essential mindfulness untuk tahu that we're staying in the now. Knowing that this moment is all that exists. Bukan berarti past itu nggak penting, enggak. Tapi kayak we don't linger no longer in the past and we don't get consumed too much for our present, for our future, and stay in the present. 6 yang paling penting untuk bikin 5-5-nya tadi bisa tetap dilakukan dan dipertahankan supaya kita bisa tetap carried on as a superhuman adalah consistency. Showing up even when it's hard and even when we don't feel like it. Dress up and show up for life, whether we like it or not. The reasons why I'm bringing up this topic, terutama judulnya ya, The Art of Surrendering and Letting Go, sebenarnya karena bertepatan dengan my grandma 13 tahun yang lalu. That's the moment when my grandma passed away. Dan juga bentar lagi, nggak lama lagi adalah my grandma's birthday. Kayak I'm very close with my grandma. Dan itu adalah titik dimana I hit my first depressions when she passed away. Kayak I was in college back then dan kayak I was spiraling down. Nggak cuma itu aja, I just lost my beloved pet Marley yang padahal kayak it's my birthday month this month. Kayak I was expecting something bright, something beautiful that will come into my life, tapi tiba-tiba ada aja hal-hal yang mengejutkan. Dari harus tiba-tiba pindah kantor, harus tiba-tiba kayak banyak hal yang terjadi yang di luar kontrol lah tiba-tiba. Intinya kenapa I'm making this content adalah untuk
aku juga bisa remind myself, but at the same time remind you guys, encourage you guys, beautiful soul out there that happens to watch this content, to know that in life akan selalu ada momen-momen dimana yang di luar dari our control, di luar daripada apa yang kita suka, apa yang kita nyaman, apa yang kita rencanakan. But just because it happens doesn't mean that life is not beautiful, and doesn't mean that we cannot control it, doesn't mean that we lost our grip of life, and does not necessarily mean that we cannot be happy just because it happens. So as this one huge quote yang pastinya kita semua juga familiar with, there is no growth in the comfort zone, just like there is no comfort in the growth zone. So chin up, cheer up, be thankful, and stay joyful in life, because life is beautiful as you make it to be. See you in the next one.